Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua, sahabat-sahabat yang sudah subscribe di YouTube saya ya. Ini dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini saya bertemu dengan salah satu sahabat yang sudah lama tidak bertemu ya teman-teman. Ini dari Brebes, seorang mantan ketua aktivis organisasi ya. Ini saya nanti akan berbincang-bincang tentang ngobrol seputar kenangan, dari mulai kenal sampai sekarang, dia tugasnya di mana, aktivis di mana. Nanti kita akan ngobrol bareng seperti itu teman-teman. Nah, untuk pertama kita akan perkenalan dulu, ini perkenalan supaya kita sama-sama bisa saling kenal. Namanya siapa Mas? Nama Nama lengkap. saya Fahmi Al-Ilmi Rahimi. Biasa teman-teman kuliah, teman-teman dulu waktu SMA, dan teman-teman umumnya yang lain yang istilahnya teman saya sendiri itu biasa panggil saya Fahmi. Itu nama seperti itu. Berarti nama panggilan namanya Mas Fahmi ya. Iya, Mas betul, Fahmi. betul. Mas Fahmi ini dari Brebes ya Mas ya? Dari Brebes, asli Dari Brebes, Jawa Tengah. Oke. orang Jawa Tengah asli. Nah, gini biasanya kalau di Brebes itu identiknya dengan apa? Identik apa biasanya kalau ke Semarang itu bawa oleh-olehnya apa? Biasanya kalau di Brebes itu telur asin ya Mas ya, Mas Asin, Noval. Iya. Ada juga biasanya kalau selain telur juga ada bawang. Kalau orang-orang Semarang biasanya itu panggilannya berambang. Berambang seperti itu. Jadi ada dua nih teman-teman. Ada dari biasanya kalau kita maklum, kita kan sama-sama perantauan yang dulu hidup di Semarang. Jadi mungkin biasanya kalau orang Brebes ini bawa bawang ya, bawa telur asin kalau ke Semarang buat oleh-oleh teman-teman. Nah, kemudian dari mulai riwayat pendidikan Mas Fahmi ini dari mulai sekolah sampai sekarang ini gimana ini riwayat pendidikan? Itu pendidikan saya dimulai dari MI ya, MI tepatnya MI Takmirul Waton 1, Dusun Sikancil, Desa Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Kemudian melanjutkan ke jenjang SMP dulu. SMP-nya itu SMP 1 SMP Islam Asyhor di Gedongan, pesantren Gedongan Cirebon. Kemudian di situ cuma 1 tahun, akhirnya pindah menuntaskan pendidikan MTS. Berarti kelas 2, kelas 3 itu di MTS As-Salafiyah Luwung Ragi. Kemudian berlanjut ke pesantren lagi, yaitu di Madrasah Aliyah Darun Najat di Pondok Pesantren Modern Darun Najat di Bumiayu. Kemudian setelah itu saya melanjutkan studinya di Wali Songo, tepatnya di jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Wali Songo Semarang. Wah, luar biasa ini. Berarti dari mulai sekarang ini kalau diruntut dari pendidikan bahasa Arab ini sangat menguasai ya, karena kembali lagi dari pesantren, kata pesantren. Ya lumayan lah, gitu. Tidak, insya Allah tidak lumayan lah, cukup lumayan untuk bahasa Arab. Ngerti sedikit. Ya luar biasa kan. Jadi kalau saya itu bahasa Arab dulu hanya ikut 2 SKS Mas, 2 SKS. Itu aja nilainya nggak bagus. Karena dari pesantren pun saya hanya beberapa tahun saja, nggak sampai seperti Mas Fahmi yang sudah mencapai di atas angka 3 tahun. Ini biasanya seperti itu. Biasa. Oke. Jadi kemudian sekarang aktivitas tugas sebagai apa? Sekarang sudah jadi bos atau gimana? Amin. Untuk aktivitas sih, untuk harian paling cuma di rumah yaitu ada toko, ya dikit-dikit berbisnis lah di rumah. Kemudian di samping toko juga
saya ada aktivitas di sekolahan, tepatnya di mengajar, Sebagai pengajar ya. sebagai pengajar atau berkhidmah lah, berkhidmah di salah satu MTS di daerah saya, seperti itu. Jadi kalau orang dulu itu kalau supaya ilmunya manfaat itu ngajar ya Mas. Iya, Ngajar. betul. Jadi nanti akan ilmunya manfaat seperti itu. Iya, pengajar. Nah kemudian ini ngomong-ngomong soal organisasi ini, dari organisasi apa aja nih yang sudah pernah dilalui, dari pahit manisnya, apa aktif di mana, sekarang di mana, seperti itu. Untuk organisasi saya dimulai dari MTS dulu ya, pernah mengikuti organisasi di OSIS, MTS, kemudian berlanjut di kepengurusan pesantren, tepatnya di bagian perpustakaan. Iya. Tugasnya biasa membuat kayak kontemporer, kosakata kontemporer, terus juga ada khitobahan untuk anak-anak pesantren, itu saya yang menghandle. Iya. Terus berlanjut lagi di organisasi di kampus, pernah aktif di AMJ, PPA, ada juga pernah sesekali di PMI Rayon. Iya. Kemudian yang terakhir alhamdulillah dipasai sama teman-teman untuk menjabat ketua di organisasi mahasiswa. Wah mantap. Ini organisasi tingkat fakultas apa tingkat daerah nih Mas? Organisasinya itu tingkat universitas. Tingkat universitas. Komisariat ya, kalau kita dibilangnya itu namanya komisariat. Ini kita santai nih, kita jangan terlalu kaku ya. Siap. Jadi sambil ngobrol buat kenang-kenangan selama kita kenal Mas, seperti itu Mas. Jadi ini ada satu pesan apa kira-kira yang bisa kita ambil manfaatnya, kita sebagai orang yang sudah pernah aktif organisasi, ini manfaatnya apa sih Mas? Iya, manfaat saya pribadi sih kalau masalah organisasi, lebih tepatnya untuk diri saya sendiri ya, organisasi itu pertama tentang manajerial berarti tentang mengondisikan, kayak misal ada acara apa di desa ya, untuk saat ini saya juga aktif di desa, itu manfaatnya banyak sekali. Salah satunya dulu pernah belajar membuat surat, alhamdulillah sekarang tidak kaku, sekarang sudah bisa. Terus untuk pengondisian acara dan lain-lain alhamdulillah itu. Terus juga kedewasaan diri juga ada kayak gitu. Biasanya kalau di organisasi itu kalau kita belajar itu pasti ada yang namanya sesama orang itu saling berbeda pandangan lah, itu gimana solusi dari pandangan tersebut kayak gitu. Oke. Jadi kalau saya simpulkan sekilas itu, organisasi itu menjadikan seseorang itu melatih mental ya Mas ya, melatih mental salah satunya ya. Atau nanti secara administrasi itu sudah terbiasa, itu tadi contoh membuat surat, contoh laporan itu sudah terbiasa. Iya, seperti itu. Tapi kalau biasanya kalau kita aktif di organisasi ini kan nggak semuanya orang-orang itu kan satu tim dengan kita Mas. Itu cara menghadapinya gimana Mas? Cara menghadapi orang yang berbeda pendapat, contoh yang berbeda pandangan, bagaimana Mas sikap kita, apalagi Mas Fahmi sebagai mantan ketua umum ya organisasi ini, seharusnya punya tips untuk teman-teman semua bagaimana cara menghadapi ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat, menyikapinya. Kalau saya pribadi sih kalau mendapatkan orang yang seperti itu tuh pertama kita bahasanya itu menerima dulu dia mau seperti apa. Dia itu istilahnya biasanya ya, kalau orang-orang di organisasi kalau pengen menunjukkan dianya itu biasanya itu mereka pengen diperhatikan dulu. Diperhatikan ini dalam arti diperhatikan cewek nih. bukan maksudnya diperhatikan itu setiap dia mau bicara, setiap dia mau berpendapat itu pengen dilihat, pengen diterima pendapatnya. Ya solusinya kita terima dulu pendapatnya, sekiranya pendapatnya itu baik ya nanti kita selanjutnya kita diskusi bareng-bareng, kemudian nanti kesepakatannya gimana nanti diputuskan oleh ketua. Iya. Jadi ada sikap yang harus kita sikap kedisiplinan ya, profesional lah. Iya, profesional. Jadi
biasanya kan teman-teman baper kalau ada kamu nggak bisa ini, terus dimarahin ketuanya, ini kan jadi baper mas. Iya, itu gimana mas caranya mas? itu yang tidak baik ya. Semisal ada kesalahan dari anggota ataupun dari anggota pengurus ya terutama, itu sebaiknya itu jangan terlalu ketua itu jangan terlalu marah-marah, tapi gimana caranya mencari solusi, kemudian kita mencari solusi dulu, solusinya apa nanti dibahas sama-sama, nanti jalan keluarnya seperti apa. Nah, ada satu pertanyaan yang masuk ke saya, pernah terjadi mas. Saya itu dulu ketika dari mulai sekolah mas itu nggak pernah aktif organisasi mas. Itu caranya gimana? Caranya memberanikan diri, mau nggak mau hidup di kuliah itu harus aktif organisasi. Ini caranya gimana untuk mengawali? Tadi kan Mas Fahmi sudah menyampaikan sudah pernah aktif di OSIS. Nah, ini kalau orang nggak pernah aktif di sekolahnya, kemudian setelah kuliah kaget mas, apa sih organisasi itu kita harus kenal loh. Itu caranya gimana mas? Untuk itu pertama dari orangnya dulu ya. Orangnya dia itu sudah ada niatan enggak, dalam artian di kampus saya pengen kuliah dan berorganisasi biar nantinya ketika di masyarakat saya tidak kagok ataupun kaku lah istilahnya. Pertama darinya dulu. Setelah niat nanti kan di kampus kan banyak ya organisasi ya, ada organisasi yang di situ organisasinya juga banyak, terutama minat dan bakat. Kalau semisal senang di sepak bola nanti ada, di pencaksilat juga ada, keagamaan juga ada, atau pengen yang lebih jauh lagi semisal kayak organisasi mahasiswa bisa juga PNII, HMI ataupun organisasi yang lain kedaerahan semisal. Itu niat dulu, nanti setelah niat pasti ada senior lah, istilahnya senior di situ yang mengarahkan, biasanya mengarahkan, nanti ada diarahkan, nanti ya berproses di situ, nanti ya tahu sendiri jalannya lah. Jadi ada satu pendampingan dari senior, nggak dilepas lah itu. Iya betul. Jadi biasanya kan senior itu hanya kadang ada beberapa sifat senior. Ini ada sifat yang hanya menyuruh, mendampingi dan sampai mendampingi sampai sukses. Ini jarang-jarang ada senior yang sampai mendampingi sampai sukses. Atau bahasanya itu itu kembali lagi tadi mendampingi. Iya. Terus kemudian dari segi pengalaman Mas Fahmi ini, pengalaman pahit apa kira-kira selama aktif di organisasi? Untuk masalah pahit itu biasanya biasanya capek ya, lebih tepatnya itu kalau capek. Iya. Kalau capek di situ pengen istirahat dulu, tapi ada temen yang pengen cepet-cepet gitu. Jadi di situ kadang emosi kita tertahan tidak bisa ditahan. Akhirnya jadi marah lah, ngambek dan sebagainya. Tapi itu semua bahasanya ada resiko dari organisasi ya. Belajar manajemen waktu, manajemen emosi, biar enggak emosian. Penting berarti ya? Penting, pasti penting itu. Dan juga kan emosi juga kan itu nantinya kedepannya untuk suatu kalau semisal ada rencana itu kalau kita pakainya emosi, biasanya rencana itu tuh malah banyak yang gagal. Tapi harus kalau ada masalah ataupun ada pekerjaan itu kita diusahakan itu untuk berkepala dingin, istilahnya emosinya itu harus diturunkan dulu, kemudian nanti bisa memutuskan yang kira-kira terbaik seperti itu. Nah, ini ada satu hal yang serius yang serius tapi juga sebagai lelucon. Kadang biasanya ada pepatah mengatakan orang yang aktif di organisasi itu biasanya lulusnya lama mas. Ini lulusnya lama biasanya mas. Tapi ini hanya sekedar beberapa persen saja sih, hanya beberapa persen. Tapi itu fakta atau tidak mas, bahwa orang yang benar-benar aktivis organisasi itu lulusnya lama mas? Kalau secara kacamata saya sih ya emang fakta itu, tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak teman-teman saya juga yang
organisasinya jalan, lulusnya juga tepat gitu. Berarti Waktu ada disiplin ya. disiplin. Balik lagi ke orangnya, orangnya itu bisa memanajeri waktu atau tidak. Ada waktunya organisasi, ada waktunya ini, dan yang terpenting itu jangan menunda waktu gitu. Oke, ini kembali lagi pesannya jangan menunda waktu teman-teman. Iya, kalau ada kalau ada ada semisal ada tugas kuliah ya tugas kuliah dulu, setelah kuliah selesai baru nanti organisasi, seperti itu. Berarti harus ada yang diutamakan. Iya, seperti itu. Nah, biasanya kan jarang masuk kuliah, Mas. Kalau Mas Fahmi kan pengalaman, ini lagi ada acara di sana, ini nggak masuk kuliah pernah Mas ya? Iya, kalau itu wajar, nggak masalah itu, kalau itu nggak masalah. Yang penting balik lagi tadi, kita ada prioritas, ada juga yang kira-kira kalau semisal acara ini, semisal ada acara sesuatu, ada acara A semisal, kalau kira-kira kita bisa ninggalin acara itu dengan kuliah dulu bahasanya, bisa ya, mending kuliah dulu, paling berapa jam sih kuliah, nanti kita itu atau kita minta dihandlekan teman dulu, wakil kita atau mungkin pengurus yang lain, kalau bisa ya nggak masalah gitu. Jadi pengalaman pahitnya seperti itu ya. Iya. Tapi manisnya apa Mas? Manisnya setelah sekarang Mas Fahmi sudah keluar dari perkuliahan, sudah lulus, apalagi tadi di awal sudah jadi seorang pendidik, ini manfaat organisasi untuk teman-teman ini apa? Untuk diri Mas Fahmi sendiri? Untuk manisnya itu lebih ke pertama itu pola pikir ya, pola pikir dalam artian pendewasaan diri, kemudian pikirannya juga luas. Otomatis setelah pikiran luas punya teman banyak, itu teman banyak, jaringan banyak. Suatu saat saya pergi kemana itu bisa mampir ke teman banyak, cewek nggak banyak ya Mas? Iya, cewek banyak. Nah biasanya kan masuk organisasi ini ya ada sedikit misi untuk cari cewek. Iya, tapi nggak semuanya punya misi seperti itu. Iya. Nah, tadi menarik sekali Mas, menarik menjadi perbincangan bahwa orang yang aktif di organisasi itu akan ada sesuatu yang mendapatkan hasil yang bagus. Iya, betul. Nah, contohnya tadi kan ada jaringan, ada teman, ada pekerjaan, ada relasi apapun. Nah, kemudian cara aplikasi ketika setelah jadi organisasi sudah aktif. Nah, ketika di dunia pekerjaan Mas, ini biasanya gimana Mas? Apakah tetap sama itu pekerjaan itu sama dengan organisasi Mas? Jadi cara kehidupannya lebih tepatnya sih beda ya antara. Jadi kalau di organisasi kan kita berpikirnya kan istilahnya independen ya. Independen maksudnya itu idealisme. Kita punya idealisme. Contohnya saya organisasi ini buat mendalami ini dan lain sebagainya. Jadi tidak ada intervensi mana-mana. Tapi kalau sudah masuk ke dunia kerja itu banyak intervensi, dalam artian kita ditunjuk sebagai ini, misal ketua panitia. Kita harus seperti apa, walaupun kita ketua panitia, tapi kita nggak sebebas dulu waktu organisasi. Alasannya apa Mas? Alasannya biasanya kalau misal kita jadi panitia di suatu kantor ya ataupun di suatu apa, biasanya kita tetap merujuk ke kepalanya gimana, kira-kira kita membuat proposal kegiatan terus diajukan ke kepala, kira-kira cocok enggak, oh ternyata kepala tidak cocok, kita bikin lagi. Itu yang apa ya namanya, menurut saya agak susah di situ. Oke, jadi ada perbedaan ya. Sistem manajemen di organisasi dengan pekerjaan nih Mas. Iya, tetap beda. Ya tentu dengan cara cari uang lah gitu. Iya, tetap ada cari beda. Uang pekerjaan kan untuk cari uang, kalau organisasi itu cari pengalaman. Termasuk cari jodoh juga, jangan lupa. Insyaallah kalau dapat ya. Kalau dapat seperti itu. Nah, terakhir yang menjadi pembahasan kita di pertemuan ini, kira-kira pesan untuk teman-teman semua yang sekarang mungkin sudah berada di fase sedang aktif menjadi aktivis organisasi. Nah, ini pesannya apa? Kira-kira dari Mas Fahmi sendiri sebagai seorang mantan ketua di salah satu organisasi kampus daerah, ini pesan-pesan untuk adik-adik kelas Mas, seperti apa Mas? Ya, untuk pesannya sih saya inginnya tetap kalian berproses di organisasi, jangan merasa itu nantinya organisasi mau jadi apa orang itu. Maksudnya saya yang ikut organisasi mau jadi apa nantinya, jangan berpikir seperti itu.
pasti apapun yang kita pelajari, baik di perkuliahan, baik di organisasi ataupun di pengalaman yang lain ya, kerja ataupun yang lain, itu semuanya pasti ada pembelajaran istilahnya, ada hikmah yang bisa diambil. Intinya niatnya itu apa, terus belajar dan terus belajar seperti itu. Oke. IPK nggak terlalu baik nggak apa-apa Mas? IPK paling tidak ya sesuai dengan kerjaan lah, maksudnya minimal 3, berapa. Ini nggak terlalu memalukan ya? Ya nggak harus kumlot lah, Nggak harus kumlot itu teman-teman, nggak harus kumlot. nggak harus kumlot. Oke, terima kasih. Ini sekedar kita ngobrol-ngobrol Mas, tujuannya untuk teman-teman semua itu bisa saling mengedukasi dan kita punya pengalaman di wilayah masing-masing. Iya betul. Manfaatnya adalah kembali lagi kita sharing sama teman-teman semua biar teman-teman juga tahu seperti itu. Dan manfaatnya untuk kita semua. Ya, terima kasih. Ya sama-sama. Sampai jumpa Sampai di lain jumpa. kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.